Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barcelona sudah jauh lebih baik, Koeman optimistis. Barcelona sempat mendapatkan sorotan tajam sejak awal musim ini. Kekalahan-kekalahan dari tim macam Getafe dan Cadiz, lalu sulit menang lawan Alaves dan Eibar, membuat Lionel Messi dikritik keras. Selepas pergantian tahun, nasib Barcelona belum cukup baik. Kendati hasil-hasil di La Liga sudah meningkat, mereka kalah di final Piala Super Spanyol dari Athletic Bilbao. Selain itu, Barca juga kalah dari Sevilla di leg pertama semifinal Copa del Rey dan dipermalukan Paris Saint-Germain di leg pertama 16 besar Liga Champions. Namun, secara permainan, progres terus terlihat hingga akhirnya comeback atas Sevilla dan tampil apik di markas PSG meski tetap tersingkir. Lihat perkembangan tim, Koeman percaya kans memenangi La Liga masih sangat terbuka. Dengan masih 12 laga lagi untuk dijalani, menyalip Atletico Madrid jelas bukan hal yang mustahil. Soal cedera Hazard, Zidane sampai kehabisan kata-kata. Zinedine Zidane bahkan sampai kehabisan cara untuk menjelaskan cedera terbaru Eden Hazard. Zidane tentu sangat dirugikan dengan cedera salah satu pemain terbaiknya sekelas Hazard. Bagaimanapun, tenaga Hazard akan sangat dibutuhkan Madrid di tengah jadwal padat mereka. Akhir pekan lalu, Hazard kembali ke lapangan untuk menjalani beberapa menit pertandingan dengan harapan dia bisa tampil prima kontra Atlanta tengah pekan ini. Sayangnya, rencana itu gagal total. Muncul dugaan bahwa cedera beruntun Hazard adalah dampak dari buruknya tim medis Madrid, mengingat banyak pemain yang juga dihantam cedera musim ini. Namun, Zidane dengan tegas membantah tudingan tersebut. Milan dan Roma saling berlomba untuk rekrut Vlahovic. Raksasa Serie A AC Milan dan AS Roma dikabarkan saling berlomba untuk bisa mendatangkan penyerang milik Fiorentina, Dusan Vlahovic. Selama membela Fiorentina, penampilan Dusan Vlahovic tak terlalu menonjol. Namun demikian potensinya menarik perhatian AC Milan dan AS Roma. Kabar tersebut dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Mereka kini makin serius memantaunya setelah ada kabar bahwa Vlahovic enggan memperpanjang kontraknya di Fiorentina. Kontraknya di La Viola berlaku hingga 2023 mendatang. Vlahovic disebut enggan bertahan meski ada kabar Presiden Fiorentina, yakni Rocco Commisso, siap untuk menaikkan gajinya. Kabar gembira MU, Harry Kane bakal hengkang di musim panas 2021. Rumor kepindahan Harry Kane ke Manchester United berpotensi terjadi setelah sang striker dilaporkan ingin meninggalkan Tottenham di musim panas nanti. Kane sudah merasa jengah di Tottenham saat ini. Ia menilai tim asal London Utara itu tidak memiliki progres yang jelas, bahkan semakin menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kane sendiri merasa ambisinya untuk memenangkan trofi juara bersama Spurs sulit terrealisasi sehingga ia memilih pergi di musim panas nanti. Liverpool kini jadikan Liga Champions sebagai target utamanya. Liverpool saat ini jelas masih punya kans untuk masuk kembali ke zona 4 besar Premier League. Sadio Mane pun mengatakan, Liverpool kini memang berusaha untuk bisa kembali ke posisi 4 besar. Namun pemain asal Senegal itu juga menyatakan, fokus utama The Reds adalah untuk meraih gelar juara di Liga Champions. Musim ini performa Liverpool jeblok. Penampilan mereka berbeda jauh jika dibandingkan pada musim lalu, khususnya di pentas Premier League. Sadio Mane mengatakan Liverpool saat ini memang menghadapi situasi yang rumit. Akan tetapi, ia dan rekan-rekannya sudah tahu bagaimana cara menghadapi situasi tersebut. Aubameyang terancam denda gegara telat di derby London Utara. Aubameyang menjadi penonton di bangku cadangan saat Arsenal bentrok dengan Tottenham dalam derby London Utara di Stadion Emirates. Tidak sedikit yang mempertanyakan keputusan Mikel Arteta yang tidak menurunkan Aubameyang. Penyerang 31 tahun itu padahal sudah mencetak 9 gol dari 12 laga sebelumnya.
Usut punya usut, ada alasan tersendiri mengapa Aubameyang tidak dimainkan Arteta. Kapten Arsenal itu rupanya melakukan tindakan indisipliner, yakni datang terlambat untuk pertandingan kali ini. Aubameyang diduga datang terlambat akibat terjebak macet di jalanan London menuju Emirates Stadium. Namun hal tersebut tidak membuatnya lepas dari hukuman yang telah diberikan Arteta. Arsenal belum menyerah, kejar 4 besar. Arsenal meraih kemenangan penting dalam upayanya memburu posisi 4 besar Liga Inggris. Meriam London mengalahkan Tottenham Hotspur dalam laga Derby London Utara di Emirates Stadium. Dapat tambahan 3 angka, Arsenal kini mengumpulkan 41 poin dari 28 pertandingan dan menempati peringkat ke-10 klasemen Liga Inggris. Mereka tertinggal 10 poin dari Chelsea yang ada di posisi keempat. Meski jarak Arsenal dengan 4 besar tidak kecil, Mikel Arteta belum menyerah. Arsenal akan terus mencoba sampai peluang tertutupnya secara matematis. Manchester City versus Gladbach, The Citizen tetap buru kemenangan. Manchester City bakal menghadapi Borussia Mönchengladbach di Puskas Arena pada leg kedua 16 besar Liga Champions. Satu langkah The Citizen bisa dibilang sudah menginjak babak 8 besar. Hal ini karena mereka mampu mengalahkan Gladbach 2-0 di tempat yang sama pada leg pertama. Peluang Manchester City kembali menumbangkan Gladbach terbilang sangat terbuka lebar. Pasalnya Gladbach sedang dalam tren buruk dengan tak menang dalam 10 laga terakhir. Namun Guardiola enggan meremehkan Gladbach. Ia mengatakan pasukan Marco Rose itu bisa sangat berbahaya di laga nanti karena bakal bermain tanpa beban. Madrid versus Atlanta, El Real pantang terlena oleh hasil di leg pertama. Real Madrid bakal menjamu Atlanta di Estadio Alfredo Di Stefano pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. El Real menyongsong laga ini dengan modal kemenangan 1-0 di leg pertama. Zinedine Zidane menegaskan Real Madrid belum aman untuk lolos ke perempat final Liga Champions. Menurutnya Atlanta masih punya potensi untuk menyulitkan Madrid seperti di leg pertama. Los Blancos harus sepenuhnya fokus untuk melakoni laga di leg kedua demi menyegel tiket ke perempat final. Wolverhampton versus Liverpool, gol Jota menangkan The Reds 1-0. Liverpool meraih poin sempurna dalam lawatannya ke markas Wolverhampton Wanderers Selasa 16 Maret. The Reds menang tipis dengan skor 1-0. Gol semata wayang Liverpool dalam pertandingan ini dicetak oleh Diogo Jota di menit injury time babak pertama. Wolverhampton berupaya mengejar kedudukan di babak kedua, namun skor 1-0 untuk kemenangan Liverpool tidak berubah hingga laga berakhir. Hasil ini membawa Liverpool naik ke posisi ke-6 klasemen Liga Inggris dengan 6 poin, sementara itu Wolverhampton tertahan di urutan ke-13 dengan 35 poin. Barcelona versus Huesca, menang 4-1, El Barça gusur Madrid. Barcelona menjamu Huesca di Camp Nou pada pekan ke-27 La Liga Selasa 16 Maret. Blaugrana menang telak dengan skor 4-1. Barca mencetak 2 gol di babak pertama melalui Lionel Messi di menit ke-13 dan Antoine Griezmann di menit ke-35. Huesca memperkecil ketertinggalan di menit injury time. Babak pertama lewat penalti Rafa Mir. Di babak kedua, tuan rumah menambah 2 gol tambahan lewat Oscar Mingueza di menit ke-53. Dan gol kedua Lionel Messi di menit ke-90. Dengan hasil ini Barcelona menggusur Real Madrid yang berada di posisi kedua dengan 59 poin, sementara Huesca semakin terbenam di posisi akhir dengan 20 poin. Xavi Hernandez turun gunung, bujuk Lionel Messi bertahan di Barcelona.
Untuk membujuk Lionel Messi bertahan di Barcelona, mantan gelandang Blaugrana Xavi Hernandez pun turun gunung. Dilansir dari Mundo Deportivo, Xavi mencoba membujuk Messi lewat wawancara. Pria yang kini melatih klub Qatar Al Sadd itu berharap Messi bisa tinggal lebih lama lagi di Barcelona. Anda bisa melihat bahwa Leo akan melampaui saya, ujar Xavi. Memang adil bahwa pemain terbaik dalam sejarah adalah orang yang paling sering bermain dengan kostum Barca. Saya harap dia bisa menambah lebih banyak pertandingan sebagai pemain Barca dan pergi sebagai sosok bersejarah, dan berharap dia akan berada di Barca untuk lebih banyak musim lagi, tutur Xavi menambahkan. Lionel Messi murka diganggu fans yang terus merekam videonya. Kapten Barcelona Lionel Messi menunjukkan sikap kurang bersahabat dengan sekelompok fans klub tersebut. Hal itu terjadi saat sang mega bintang sedang mengendarai mobil sendirian dari kamp latihan menuju rumahnya. Saat memasuki mobil, sekelompok fans anak-anak berlari ke mobil untuk meminta foto bareng dan merekam bintang kesayangannya itu dengan kamera telepon seluler mereka. Hal yang sebetulnya biasa terjadi setiap harinya. Namun kali ini Messi menunjukkan kekesalannya. Striker 33 tahun itu menurunkan jendela mobilnya dan berbicara dengan mereka yang merekamnya. "Mengapa kamu selalu menginginkan video yang sama?" Messi bertanya pada mereka. "Mereka sudah membuat banyak video. Kamu tidak bisa menghabiskan waktu seharian di sini," ucapnya lagi. Kemarahan Messi disambut permintaan maaf dari orang yang diajak bicara tersebut. Inter Milan sudah juara Liga Italia. Inter Milan dinilai sudah menyegel titel Liga Italia. Pelatih legendaris Italia Fabio Capello menyelamati Inter dan memuji pendekatan Antonio Conte. Kini Nerazzurri memimpin 9 poin atas sang rival sekota. Meraih kemenangan di 8 pertandingan terakhir, Inter Milan melaju stabil dan dinilai sulit terkejar lagi. "Saya sudah mengatakannya selama berpekan-pekan bahwa Inter sudah memenangi kejuaraan. Saya sudah mengatakan itu sejak Milan kalah dari Spezia dan menegaskannya lagi hari ini," ungkap Fabio Capello kepada Sky Sport Italia, dikutip Football Italia. Inter alami kesulitan finansial, Lautaro pilih bertahan. Striker Inter Milan Lautaro Martinez kembali menegaskan sikapnya untuk tetap bertahan di La Beneamata. Bahkan striker asal Argentina itu mengungkapkan, saat ini negosiasi perpanjangan kontraknya bersama manajemen Nerazzurri tengah berjalan dan bisa segera menemui titik terang. Martinez pun yakin, meski saat ini Inter Milan tengah berada dalam kesulitan finansial, dua belah pihak akan mencapai kata sepakat soal perpanjangan kontrak. Sebelumnya Martinez sempat mengungkapkan keinginannya untuk bertahan di Inter Milan. Mengaku sempat mendapatkan tawaran untuk hijrah ke Barcelona. Martinez telah memberikan janjinya kepada Conte untuk tetap bertahan di La Beneamata. Sempat dicap flop, Christian Eriksen tak pernah berniat kabur dari Inter Milan. Christian Eriksen mengatakan tak berniat meninggalkan Inter Milan meski sempat mengalami kesulitan menemukan permainan terbaik dan dicap flop. "Saya mengalami masa-masa paling keras dan menguras tenaga dalam karir saya," kata Christian Eriksen seperti dilansir Football Italia. "Bukannya saya ingin pergi dari Inter Milan, saya ingin berjuang di klub dan saya selalu melakukannya. Saya sudah memperbaiki penampilan dari tiap pertandingan dan senang dengan kondisi saya sekarang," tambahnya. Keputusan Arsenal merekrut Martin Odegaard sulit dipahami. Masih ada orang yang menyayangkan keputusan Arsenal merekrut Martin Odegaard saat sudah memiliki pemain muda seperti Emil Smith-Rowe. Kali ini terlontar dari mulut sang legenda, Freddie Ljungberg. Ketika pertama kali muncul, Smith-Rowe kerap dimainkan di pos belakang striker formasi 4-2-3-1 yang diusung Arteta. Namun sejak kehadiran Odegaard, ia mulai sering dimainkan pada posisi winger kiri. Bagi Ljungberg, keputusan memainkan Smith-Rowe di posisi tersebut adalah salah. Menurutnya, mengembangkan pemain muda bukan cuma persoalan memberinya kesempatan tampil saja, melainkan juga memainkannya di posisi yang tepat. Kai Havertz yakin penampilannya akan membaik. Penyerang Chelsea Kai Havertz yakin ada perubahan besar dalam penampilan jika terus mendapatkan kesempatan bermain. Menurutnya, awal yang mengecewakan selama di The Blues bukan alasan untuk berkembang. Pemain 21 tahun tersebut berjuang keras keluar dari penampilan tak konsistennya.
Sejak dinyatakan positif COVID-19 November lalu, ia hanya mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 atas Morecambe di Piala FA. Havertz sekarang mengklaim merasa dirinya lebih baik. Meskipun COVID-19 sempat menurunkan performanya, tetapi saat ini masalah tersebut sudah teratasi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!